Halo guys, ketemu lagi di channel Calak guys. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Di situasi yang sekarang adanya pandemi corona, mudah-mudahan semua sehat. Oke, sekarang pada video berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara install aplikasi Zoom Cloud Meeting ya di HP. Untuk menginstalnya sangat mudah guys ya. Oh yes, nanti saya jelaskan. Kita masuk ke Play Store, kemudian kita cari aplikasi Zoom Cloud Meeting. Anda klik aja Zoom Cloud Meeting, kemudian install. Setelah diinstal, terima. Nah, sambil menunggu install saya akan menjelaskan guys, apa itu aplikasi Zoom Cloud Meeting. Aplikasi ini dipakai buat meeting ya dengan beberapa orang, dan kita bisa lihat wajahnya karena berbentuk video ya, dan suaranya bisa kita dengar. Kemudian kita bisa mempresentasikan. Jadi kita lihat gimana cara share ya presentasi di layar. Dan juga di era WFH sekarang, work from home, kita aplikasi ini sangat populer guys. Selain ada beberapa sih sebenarnya aplikasi-aplikasi yang lain, cuman Zoom ini salah satu yang populer nih ya. Itu guys. Ada nanti bisa juga diinstal di komputer guys ya. Nanti saya akan jelaskan itu di tutorial berikutnya ya. Nah, di sini Anda bisa jadi sebagai host dan bisa juga sebagai klien. Aplikasi ini gratis guys, nggak usah bayar ya. Nah, kalau yang gratisnya itu, kalau Anda sebagai host, apa itu host? Artinya Anda pemilik room meetingnya. Anda bisa mengundang orang lain untuk gabung di meeting ya, meeting Anda. Nanti tinggal Anda share, silakan Anda share atau Anda bagi ID meeting dan passwordnya. Atau cara kedua dengan cara Anda share atau bagi linknya. Jadi kalau Anda bagi linknya, orang tinggal join, klik linknya, dia otomatis akan join masuk ke dalam room meetingnya. Tapi kalau seandainya dia pilih join, maka dia harus masukkan ID. Oke, nah setelah selesai gini guys, menginstalnya tinggal kita buka aplikasinya, akan masuk seperti ini guys. Nah, tunggu ya guys. Nah, masuk nih. Tampilan pertama kali setelah kita install seperti ini, ada pilihan join a meeting. Nah, kalau join a meeting itu berarti kita mau join dengan meeting. Nah, kalau kita pilih join meeting, maka kita harus memasukkan, coba kita klik. Nah, kita harus diminta untuk memasukkan ID meetingnya. Ya, biasanya kalau yang punya room meeting dia akan share ID meetingnya. Nah, kemudian di sini Anda ganti guys namanya. Mau nama Anda misalnya apa? Ya. Misalnya gini namanya ya. Oke, setelah itu apa guys, selanjutnya Anda harus masukkan ID meetingnya. Setelah masukkan ID meeting misalnya, nanti tinggal klik join. Setelah diklik join, dia akan meminta password ya, akan meminta password. Kemudian di bawahnya ada don't connect to audio, ini mati ya. Kalau kita matikan berarti audio kita tidak akan bersuara. Kemudian turn off my video, berarti video kita dia tidak kamera video yang ada di HP kita, dia tidak akan memunculkan gambar wajah kita ke layar. Itu guys, yang muncul adalah gambar profile. Nah, ini kalau pilihnya join meeting guys. Kemudian kalau kita nggak mau pilih join meeting, kalau kita nanti mau jadi host ya kita harus sign up dulu, kita daftarkan dulu kita. Kemudian setelah sign up baru sign in. Nah, untuk sign in ini bisa banyak cara. Selain kita sign up, bisa kita langsung klik sign in ya. Nah, ini ada pertanyaan email address dan password. Nah, kalau kita sudah sign up seperti tadi, kita tinggal masukkan email address yang kita sign up sama passwordnya, kemudian sign in, kita akan masuk. Atau cara yang lain, kita bisa di bawah ada memasukkan kunci SSO. SSO itu single sign on, artinya semacam kunci yang bisa dipakai bersama. Kalau kita nggak punya ya kita bisa pakai menggunakan email Google kita guys. Biasanya di HP kan otomatis sudah terinstall tuh Google. Ya, untuk buka Play Store kan biasanya emailnya email Google. Kemudian Facebook. Ya. Nah, kalau saya di sini akan mencontohkan dengan cara mengklik Google guys. Kita klik Google, nanti dia akan munculkan email Google-nya, tinggal kita pilih menggunakan akun Google atau email Google yang mana. Nah, yang ini guys, kita pilih. Kemudian pilih email Google. Oke, kemudian klik lagi di layar guys sekali. Nah, dia akan connecting, akan muncul ya, akan muncul. Nah, seperti ini guys, ada menunya, tampilannya. Yang pertama adalah new meeting. New meeting itu kalau kita mau bikin room meeting yang baru
ya. Kalau join itu kalau kita mau gabung dengan room meeting orang lain, berarti kita harus masukkan ID meeting dan password. Kalau schedule itu adalah buat schedule jadwal dari room meeting kita, ya, semacam penjadwalan kapan kita mau meeting. Kemudian share screen itu buat membagi apa yang ada di layar, nanti kita akan contohkan. Sekarang kita pilih ini guys, new meeting ya. Kita mau bikin ruangan room meeting baru, videonya kita on kan, kemudian di sini ada use personal meeting ID, kita aktifkan saja ya. Kemudian start meeting, klik start meeting, dia akan muncul seperti ini guys. Oke, kemudian di bawah ada menu, ada mute, ada stop video. Kalau saya stop video, maka yang muncul adalah profil, foto profil saya guys. Kalau mute berarti suara saya tidak kedengaran ya. Kemudian kalau pilih share ini kalau kita mau membagi, apa yang kita bisa bagi, banyak hal ya, bisa berupa file, foto, dokumen, itu bisa. Biasanya kan kalau meeting kan kita mau mempresentasikan, nah itu bisa kita presentasikan dokumen. Otomatis kalau kita share, dokumennya akan kelihatan sama orang lain yang gabung di grup kita atau di meeting kita, seperti itu guys. Kemudian partisipan ini adalah untuk melihat orang-orang yang gabung di grup meeting kita, di room meeting kita. Ya, nama-namanya akan muncul. Kemudian ada more, ini kalau kita pilih, ini disconnect audio, mematikan audio, atau chat ini kita bisa ngechat. Kalau send to everyone berarti kita kirim ke semua orang yang ada dalam room meeting. Kalau kita pilih ke personal juga bisa ya, personal. Jadi sambil meeting kita sambil bisa chat. Kemudian ada meeting setting ini untuk nyeting room meeting kita ya, nanti bisa dibaca sendiri lah, tapi kita lewat saja, kita open. Itu guys cara installnya. Kemudian cara yang kedua adalah bagaimana cara kalau kita mau membagikan atau mengundang orang lain ke dalam grup meeting kita. Ada dua cara tadi guys, kita klik yang tulisan Zoom yang ada di atas guys, Zoom, dia akan muncul nih, kita bisa bagikan meeting ID kita dan password, itu ada muncul guys ya. Bagikan ke orang, berarti orang nanti bisa join dengan cara menuliskan ID meeting sama password. Atau cara yang kedua adalah kita kopikan linknya. Ini ada invite link, tinggal Anda copy aja guys, ini ditekan, ditahan, nah, kemudian kita kopikan misalnya ke WA group, bisa kita copy ke WA group, kita copy sebentar guys, kita copy ke WA group. Nah, jadi nanti orang yang mau gabung ke room meeting kita, dia tinggal klik linknya saja. Nggak usah repot-repot lagi masuki ID meeting dan password. Dah, seperti ini guys. Dia tinggal klik. Gitu guys. Gampang kan? Oke, kita tinggal lakukan meeting aja. Meeting kita bisa lihat orang, wajahnya guys. Kita juga bisa share wajah kita, gitu kan. Kita mau pakai foto profil juga bisa, kita bisa lihat orang lain gitu guys. Ini biasanya dipakai buat meeting atau buat pembelajaran juga bisa guys, buat learning ya, jarak jauh itu guys. Oke guys, semoga bermanfaat ya tutorial ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel saya, kemudian di share. Semoga channel ini tetap berkembang sehingga saya tetap bisa membagikan tutorial ya. Kalau Anda tidak subscribe-nya juga gratis guys. Nanti akan ada, nantikan ya video-video yang lain. Itu guys. Ya, saya kira cukup. Oh ya, jangan lupa guys, kalau udah selesai meetingnya dimatiin dulu ya. Ini ada N nih di kanan atas, ini di N aja. Ya, end of our meeting. Selesai. Ya, itu cara kalau seandainya kita mau memulai ya untuk bikin host ya untuk grup meeting. Kalau kita mau gabung ya tinggal pilih join tadi guys. Itu saja mungkin tutorial dari saya guys, mudah-mudahan bermanfaat. Dan nantikan video-video tutorial berikutnya, saya akan jelaskan mengenai cara instalasi Zoom meeting di PC atau komputer guys. Terima kasih.